Adapun tema yang kita pelajari siang hari ini, sosialisasi 7 jurus guru BK hebat yang akan disampaikan oleh Ibu Magfira. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pendidikan SMA Negeri 1 Sindue, Bapak Haji Lanuha SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Sindue. Yang kami hormati Ibu Nurmaya dan Ibu Siti Surga selaku pendamping saya di kegiatan pengimbasan dan praktik baik hari ini. Langsung pada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sindue yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk hadir di sekolah yang sangat kita cintai ini. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta maaf Bapak Ibu, bukan saya berdiri di sini untuk menggurui, tetapi saya ingin memberikan apa saja ilmu yang sudah saya dapatkan waktu kegiatan kemarin. Jadi waktu kegiatan di 2 minggu kemarin kami melakukan pelatihan dengan tema 7 jurus BK hebat. Jadi pasti bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa 7 jurus BK ini harus diberikan ke guru mata pelajaran, sedangkan judulnya ini 7 jurus BK hebat. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah Bapak Ibu, bahwa semua guru mata pelajaran baik SMP dan SMA semua harus menjadi guru wali. Jadi ini Bapak Ibu, dasar hukum tugas dan fungsi guru wali adalah Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Berdasarkan peraturan ini, guru wali adalah guru mata pelajaran yang memiliki tugas utama untuk memberikan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid sejak murid terdaftar. Apa itu 7 jurus BK hebat? Jadi 7 jurus BK ini merupakan sebuah inovasi dan modul pelatihan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling secara holistik kepada murid. Jadi, apa itu 7 jurus BK hebat ini Bapak Ibu? Yang pertama, kenali potensi. Kedua, kelola emosi. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Ketujuh, menata situasi. Jadi Bapak Ibu, saya akan memaparkan 7 jurus BK hebat ini dengan menggunakan metode ARKA. Jadi, apa itu metode ARKA? Metode ARKA itu singkatan dari aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi, saya sembari menjelaskan konsep 7 jurus BK hebat itu, saya akan menyisipkan aktivitas, refleksi, dan aplikasi di dalamnya. Jadi, kita mulai di jurus pertama. Jurus pertama yaitu kenali potensi. Di minggu kemarin Bapak Ibu, saya sudah mengimbaskan kepada siswa kelas 10A tentang kenali potensi ini. Ini melalui asesmen minat dan bakat, tapi untuk siswa saya berikan link untuk mengetahui apa saja gaya belajarnya siswa di kelas 10A. Lulus dari SMA Negeri 1 Sindue, melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan yang tepat sasaran dengan dia Bapak Ibu, maka dia akan mencintai pekerjaannya Bapak Ibu. Oke, ini 3 gaya belajar. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar visual. Yang saya tahu Bapak Ibu guru mata pelajaran pasti sudah menggunakan
gaya belajar ini di dalam kelas. Oke, gaya belajar visual itu Bapak Ibu, siswa lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Ya, strategi yang bagus digunakan untuk ini pasti menggunakan peta konsep, video grafik, PPT dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemarin waktu di kegiatan pelatihan, ketika kami peserta dibagikan link gaya belajar ini Bapak Ibu, saya juga ternyata gaya belajar saya juga auditori. Saya lebih suka dan lebih cepat paham ketika orang menjelaskan. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Jadi strategi pembelajaran yang efektif itu digunakan diskusi, tanya jawab, rekam suara atau lagu edukatif. Berikutnya Bapak Ibu, gaya belajar kinestetik. Ini siswa lebih suka praktek. Nah, seperti seni budaya, kalau ada teater, penjas, dan lain sebagainya. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke konsep yang kedua, saya mohon maaf ini Bapak Ibu, kita akan melakukan aplikasi. Jadi, saya akan membagikan kertas ke Bapak Ibu. Ini namanya permainan kertas emosi. Jadi setiap Bapak Ibu akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosinya. Jadi saya akan membacakan sebuah cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk merespon cerita yang saya bacakan ke kertas tersebut. Jika Bapak Ibu merasa senang dengan cerita saya, Bapak Ibu usap-usap, Bapak Ibu sayang-sayang kertasnya. Bukan orangnya. Jadi ketika Bapak Ibu kesal, kertasnya diremas-remas. Ketika Bapak Ibu merasa marah, kertasnya dirobek sedikit-sedikit. Oke, jadi proses ini akan dilanjutkan sampai cerita yang saya bacakan selesai. Oke, pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor pemiliknya. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dicari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita refleksi Bapak Ibu. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Tidak. Ketiga, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, Nabi. Oke, dari refleksi tadi cerita panjang lebar, dan ternyata di ujung-ujungnya itu adalah muncul penyesalan. Tapi alhamdulillah kondisi kertas saya masih utuh Bapak Ibu, karena kenapa? Di awal tadi 7 jurus hebat itu adalah mengenali potensi. Jadi secara otomatis kita diberi tanggung jawab sebagai guru wali. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali potensi peserta didik kita dengan melihat gaya belajar, mungkin kesiapan belajar dan lain sebagainya dengan latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari gaya belajar tadi, auditori, kinestetik, visual dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu semua sudah menerapkan di kegiatan pembelajaran di kelas karena tes awal kita sudah lakukan. Tetapi diperhadapkan pada masalah ini kembali ke diri kita, kalau pembelajaran mendalam itu adalah mungkin yang pertama yang kita lakukan adalah pembelajaran berkesadaran. Kita sadar bahwa posisi kita sebagai guru tidak bisa langsung menjustis. Dari otomatis kita kaji dulu informasi, baru kita akan memberikan label terhadap siswanya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Ana. Ya Pak B, Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Berdasarkan tadi kita refleksi dari alur perjalanan cerita tadi, saya pada menilai sesuai dengan tupoksi kita. Ya, karena saya adalah penanggung jawab sekolah, maka yang disampaikan tadi ya, itu yang sesuai dengan posisi saya. Nah, pada poin ketiga tadi, Ibu si guru ini melaksanakan pembelajaran tanpa apa-apa. Ya, sesungguhnya zaman teknologi sekarang semua bukan dalam bentuk hard copy-nya, ya, tetapi juga bisa dibuka di laptop. Ya, soft copy-nya. Jadi persiapan mengajar kita atau perangkat pembelajaran kita ya saya kira ada di laptop, bisa juga dibuka di HP. Ya, itu sehingga muncullah kekesalan dari kepala sekolah. Iya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebelum kita ke sekolah mengharapkan bahan-bahan ajar tadi, kita harus siapkan plan berikutnya, kedua dan ketiga. Yang kedua mungkin dengan menggunakan teknologi, yang ketiga kita bisa cari sendiri Bapak Ibu. Oke, tadi kita sudah melakukan aplikasi dan refleksi tentang gaya belajar dan emosi. Jadi saya akan menjelaskan jurus kedua melalui kelola emosi. Jurus kedua melalui pembelajaran sosial emosional. Kemarin 2 minggu kemarin saya sudah melakukan pengibasan ke kelas 11 dan kelas 12 dengan jurus 2 yaitu kelola emosi. Setelah saya tanya siswanya kita Bapak Ibu sebelum saya mulai, ternyata siswanya kita ketahui kalau emosi itu hanya marah. Ternyata emosi itu semua cakupan perasaan yang kita rasakan, baik itu sedih, senang, kecewa, itu emosi Bapak Ibu. Ya. Jadi kelola emosi ini membekali murid keterampilan mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat untuk mencapai keseimbangan emosional, meningkatkan kualitas hubungan sosial, dan mencegah munculnya perilaku negatif. Ya. Kemarin saya kasih tahu ke siswanya kita. Jadi ketika kita ada masalah di hari itu, jangan langsung direspon, tetapi kita terima dulu emosinya, kita jeda 5 menit, baru kita respon, supaya kita bisa tahu, oh ternyata ini tindakan yang saya lakukan berikutnya baik. Oke, sekarang jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Jadi Bapak Ibu, tumbuhkan resiliensi ini melalui pelatihan daya lenting ketahanan. Resiliensi ini bagaimana kita bisa bangkit setelah jatuh Bapak Ibu. Ini dapat membentuk mental tangguh, growth mindset, dan semangat pantang menyerah pada murid agar siap menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan di masa yang akan datang. Oke, ketika kita mendapatkan masalah, ada anak kembar yang lahir dari rahim yang sama, waktunya tidak terlalu berjauhan, kembar identik laki-laki semua, tapi ketika dihadapkan dengan satu masalah, anak kembar ini belum tentu merespon masalah itu dengan cara yang sama. Kadang ketika diberikan masalah, ada satu yang merespon langsung, satunya dia berpikir dulu. Daya lenting tadi pasti ada yang namanya fixed mindset dan growth mindset, pikiran tetap dan pikiran berkembang. Kalau melihat kesuksesan, yang pikiran tetap itu dia berpikir, oh saya bisa sukses jika saya punya bakat. Tapi kalau orang yang pikirannya berkembang, dia merasa kalau dia bisa sukses itu dengan cara berusaha.
Begitu juga dengan kegagalan. Kalau yang tetap dia akan menyerah. Tapi kalau yang pikirannya berkembang, Bapak Ibu, saya akan mencoba lagi. Ketika gagal, saya akan mencoba lagi. Kesulitan, saya tidak bisa kalau pikiran tetap. Kalau pikiran berkembang, saya belum bisa. Berarti kalau belum bisa, dia akan coba lagi. Begitu juga dengan masalah. Mengapa masalah ini terjadi kepada saya? Berarti kalau yang pikiran tetap itu dia seperti meratapi, kenapa ini jadi dengan saya? Tapi kalau yang pikiran berkembang, Bapak Ibu, solusi apa yang bisa saya upayakan? Berarti di balik masalah itu ada solusi yang bisa kita pakai. Berikutnya kritik. Ketika kita dikritik, kalau orang yang pikirannya tetap, dia pasti akan sakit hati. Tapi kalau yang pikirannya berkembang, dia akan berterima kasih dan akan memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Oke, Bapak Ibu. Jadi, ini bisa kita berikan kepada siswanya kita. Contohnya, ketika mungkin siswanya kita tidak dapat juara 1 di kelas, atau main bola tapi tidak dapat juara, boleh kita berikan ini, Bapak Ibu. Ini namanya dari burger. Jadi apresiasi, kita kasih koreksi, baru kita apresiasi lagi, supaya anak-anaknya kita nanti merasa, oh saya dan di. Sekarang jurus keempat, jaga konsistensi melalui kebiasaan berkesadaran atau mindfulness. Ini membangun kebiasaan karakter positif, disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu yang baik secara berulang dan konsisten, berdampak pada prestasi dan pembentukan karakter. Ya, berkesadaran seperti Ibu Ana bilang tadi. Nah. Oke, ini Bapak Ibu, kesadaran vs paksaan. Mengapa kita tidak suka ketika dipaksa atau diperintah? Kebutuhan dasarnya manusia itu ingin dihargai kemerdekaan perasaannya. Nah, jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, maka radar anti persuasi yang ada di dalam dirinya itu, Bapak Ibu, akan aktif. Maka perintah yang kita berikan itu akan diabaikan. Jadi larangan yang tadi itu akan jadi rekomendasi. Ini contohnya, Bapak Ibu. Ketika ada poster, hati-hati jangan lihat kiri, tetapi itu pasti kita lihat kiri karena ada hati-hati dibilang di depannya. Begitu, Bapak Ibu. Ada juga kemarin poster jangan buang sampah di sini, tapi tetap ada sampah di situ, Bapak Ibu. Jadi bagaimana solusinya? Iya, kesadaran dan paksaan. Oke. Sekarang jurus 5, jalin koneksi melalui komunikasi empatik. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan empatik baik pada guru maupun murid untuk membangun hubungan intrapersonal yang positif dan saling mendukung. Ini Bapak Ibu, ketika kita jadi guru wali, bisa kita pakai segitiga restitusi. Jadi kita bisa menstabilkan identitasnya siswa tersebut. Berikutnya kita validasi tindakannya yang salah. Terus kita menanyakan keyakinannya agar dia bisa berubah dengan kesadarannya sendiri, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya jurus 6, membangun kolaborasi melalui kerjasama multi pihak, mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah, guru, orang tua, masyarakat untuk bekerja sama dan saling mendukung perkembangan murid secara menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi ada contohnya, Bapak Ibu. Saya ambil yang ini, bolos di jam pelajaran di sekolah. Jadi ketika ada siswa yang bolos di jam pelajaran, itu harus di proses di hari kejadian guru piket dan guru mata pelajaran. Bagaimana ketika siswanya tidak ada, Bapak Ibu? Di proses berikutnya, tetapi kita harus melaporkan ke wali kelas. Jadi wali kelas dan guru wali membina dan mengontrol siswa tersebut.
Ketika sudah dibina dan dikontrol tapi tetap tidak ada perubahan, maka akan dilaporkan ke guru BK. Guru BK akan bekerja sama dengan warga sekolah, orang tua, wali siswa dan pihak terkait. Dan yang terakhir, jurus yang terakhir yaitu menata situasi. Ini rangkuman dari jurus pertama sampai jurus ke-6 Bapak Ibu. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Menerapkan seluruh hasil dari jurus-jurus yang sebelumnya untuk mewujudkan iklim sekolah yang kondusif, sehingga murid dapat bertumbuh optimal tanpa rasa. Oke, instruksinya sama dengan tadi. Semua guru mendapatkan satu kertas HPS kosong. Saya bagikan kembali Bapak Ibu. Oh tidak. Penghematan. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu gambar pola jarinya Bapak Ibu. Terserah, boleh kiri, boleh kanan. 5 jari di kertas kosong tersebut. Iya, menggambarkan pola tangan 5 jari. Nah, sketsa 5 jari. Jadi ini ada hubungannya dengan membangunkan resiliensi tadi yang jurus 3. Oke, di jari kelingking Bapak Ibu menuliskan trauma atau pengalamannya Bapak Ibu yang paling menyedihkan selama Bapak Ibu hidup. Ini gabungan antara jurus kedua tentang emosi, jurus ketiga tentang resiliensi. Oke, di jari manis Bapak Ibu yang Dari presiden. ini bisa kita berikan ke siswanya kita ketika siswanya kita mungkin merasa insecure dengan dirinya, atau dia merasa saya tidak punya sesuatu yang bisa saya banggakan, padahal sebenarnya orang itu punya sesuatu yang potensi yang ada di dalam dirinya, cuma dia tidak tahu bagaimana caranya mengembangkan potensi itu. Boleh Bapak Ibu? Sketsa 5 jari. Ya. Bapak Ibu sketsa saja 5 jari. Jari kelingking trauma, pengalaman yang menyedihkan yang Bapak Ibu rasakan. Di jari manis yang membuat Bapak Ibu bangga dengan dirinya Bapak Ibu. Di jari tengah yang membuat Bapak Ibu merasa tidak percaya diri. Di jari telunjuk harapan dan doanya Bapak Ibu. Di ibu jari cita-citanya Bapak Ibu. Ibu Marwia, bisa Ibu Marwia? Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik supaya saya bisa cari tahu bagaimana tipe belajar saya. Tapi dari sini saya tulis di sini pengalaman apa yang saya dapat di sekolah selama ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya jari kelingking. Tadi jari kelingking pengalaman yang bikin trauma. Ya. Minta maaf, saya pernah mengalami pengalaman yang bikin trauma dan saya sempat meneteskan air mata. Dan semoga itu tidak terulang lagi dan tidak percaya diri. Pasti saya bertanya dengan orang. Ya, yang berikut, apa cita-cita saya? Cita-cita saya, semoga kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih profesional. Tidak ada lagi yang tidak percaya diri saya. Yang terakhir, harapan saya ke depan, insya Allah saya ingin menjadi orang yang banyak manfaatnya, bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri saya sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang mengganjal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perempuan 2. Iya, mohon maaf ya. Terima kasih waktunya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya juga. Tadi tentang sketsa 5 jam. Sedikit satu irama dengan Ibu Maruya, tapi beda tempat. Ya, kisahnya tentang kejadian sekolah juga. Ya, tentang pengalaman menjadikan nasional dengan prestasi yang murni mereka miliki, dengan binaan yang full sistem dari Bapak Ibu Guru, didampingi full dari Bapak Ibu Guru yang ada di SMA Negeri 1 Sindue. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Ibu Mulyati. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Pak Bahran, ya Pak Bebang. Terima kasih. Saya bukan. Iya, terima kasih banyak. Saya sangat tertarik dengan penampilan dari Ibu Guru kita, Ibu Fira, yang menyampaikan. Ya, apa tuh Ibu Fira dulu? Luar biasa kalau menurut saya ya. Ini apa? Es breaknya? Istilah-istilah sekarang. Iya, es break. Untuk cari manis, karena saya punya keinginan, dimotivasi dengan moto pribadi, sesempe kiri Vuan Wakala Lompeta Singgani Rapakadupa. Sesempe kiri Vuan Wakala Lompeta Singgani Rapakadupa. Cerdas dalam berpikir untuk kebaikan kita bersama. Cerdas dalam berpikir untuk kebaikan kita bersama. Ya, itu keinginan saya. Motivasi dalam diri saya seperti itu. Apa yang saya buat, apa yang saya pikir saya buat, kemudian membuat orang lain banyak berguna. Jadi harapan saya adalah sukses. Siapapun anak-anak kita yang kita bina, harapan saya tidak lain bukan adalah sukses. Baik anak kandung, anaknya orang yang punya prestasi, punya skill. Makanya saya selalu melihat, kemarin saya sudah sampaikan di sebagai di OSIS kemarin, saya sudah sampaikan data potensi sekolah, baru buat kegiatannya. Itu yang harapan saya buat OSIS yang baru, karena harapan saya adalah sukses. Kemudian Ibu Jari, Bapak Jari tidak ada ya, hanya Ibu Jari. Cita-citanya apa? Mengajar dengan baik, itu cita-cita saya. Apapun yang saya ajarkan sama anak-anak, mudah-mudahan anak bisa memahami dan anak-anak bisa melaksanakan, karena itu ilmu yang kita ajarkan akan berguna walaupun kita sudah tidak ada lagi. Sekira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sindue, ya, teman-teman Wakasek yang hadir pada hari ini, dan langsung kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau dari saya, ya, pertama, jari kelingking itu traumanya di mana, pengalaman. Harapan dan doa saya, ya, saya berdoa untuk kita semua, utamanya guru, supaya ya bisa menjalankan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Jadi guru juga harus sehat. Jadi saya katakan dengan siswa, guru dan siswa tidak boleh sakit. Karena Anda tanpa guru tidak ada gunanya juga datang di sekolah, tidak ada pas di kelas. Jadi guru juga tidak boleh sakit. Ya, iya itu. Tapi kalau memang sakit mau di apa? Nah itu. Jadi kita bagaimana berusaha tidak boleh sakit. Karena apabila salah satunya tidak hadir di sekolah, tidak terjadi proses pembelajaran. Jadi itu anunya. Jadi doa saya semoga kita guru ini tetap diberikan kesehatan, keafiatan. Ya. Begitu juga siswa. Jadi jangan kita marah dengan siswa, mudah-mudahan kamu sakit, tidak bagus. Semoga kamu sadar apa yang
saya berikan ini kamu pahami dan mengerti, terutama masalah kesehatan. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk Ibu Jari, cita-cita saya, ya, jadi bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa bahagia dunia dan akhirat sesuai profesi saya sebagai guru. Ya, lebih dan kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengutarakan semua perasaannya. Kenapa ini diberi nama dengan jurus 1, jurus 2, jurus 3, supaya kita bisa mengingat dengan gampang jurus-jurus ini, konsep-konsep BK hebat ini. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya 7 jurus BK ini wajib diberikan kepada semua peserta didik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah agar terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Oke Bapak Ibu, ini ada gerakannya Bapak Ibu sesuai dengan jurus-jurusnya. Ya, boleh berdiri Bapak Ibu. Tapi kalau jurusnya tidak dibilang, kita bisa sesuaikan saja gerakannya. Demikian pemaparan 7 jurus hebat hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak Ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, itulah tadi paparan dari narasumber kita Ibu Magfirah. Semoga kita dapat memahami dan menerapkan jurus-jurus tersebut.